Halo teman-teman, kembali bersama Erik Aprizal Channel. Hari ini kita akan membahas salah satu dinamika paling menarik dan kadang melelahkan di dunia konstruksi. Perselisihan antara insinyur mekanikal, elektrikal, dan plumbing MEP dengan tim interior desain, arsitektur, struktur, dan sipil. Konflik ini bukan hal baru, bahkan sudah menjadi bumbu dalam setiap proyek. Mari kita lihat lebih dalam kenapa perdebatan ini terjadi. Dari tahap desain hingga koordinasi di lapangan. Di atas kertas, semua terlihat sederhana. Setiap tim punya keahlian masing-masing, bukan? Namun realitanya ketika desain mulai digarap, seringkali benturan kepentingan terjadi. Insinyur MEP sering mengeluhkan bahwa desain arsitek terlalu estetis tanpa memikirkan kebutuhan teknis. Contoh, ruangan terlalu sempit untuk memasang ducting HVAC, kabel listrik, atau sistem pemadam kebakaran. Sebaliknya, arsitek merasa solusi MEP sering merusak estetika. Contoh, kenapa pipa ini harus melintang di tengah plafon? Kan mengganggu visual ruangan. Interior designer fokus pada keindahan interior, tetapi MEP fokus pada fungsionalitas. Contoh, lampu yang dipilih oleh interior designer terlalu sulit dipasang karena tidak kompatibel dengan sistem listrik yang dirancang. Sebaliknya, desainer interior merasa MEP mengorbankan desain demi kemudahan instalasi. Contoh, kenapa grill AC-nya besar sekali? Ini merusak konsep minimalis ruangan. Tim struktur sering mengeluhkan bahwa MEP tidak mempertimbangkan beban tambahan yang dihasilkan oleh perangkat mekanik, seperti unit AC atau genset. Contoh, genset 10 ton ini tidak mungkin ditaruh di atas atap tanpa penyesuaian struktur. Sebaliknya, MEP merasa bahwa struktur kurang fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan mereka. Contoh, kenapa tidak ada ruang khusus untuk saf pipa dan kabel di kor bangunan? Tim sipil sering kesal karena insinyur MEP mengubah desain lapangan, seperti menggali ulang untuk pemasangan saluran bawah tanah. Contohnya, ini proyek hampir selesai, kok baru bilang ada kebutuhan tambahan untuk saluran air? Sebaliknya, MEP merasa tim sipil sering mengabaikan kebutuhan instalasi mereka di awal. Contohnya, kenapa saluran drainase ini tidak sinkron dengan sistem pompa yang sudah dirancang? Di lapangan, perselisihan ini semakin nyata karena batasan waktu, anggaran, dan ekspektasi klien. Berikut beberapa skenario umum revisi detik terakhir. Klien sering meminta perubahan desain di tengah proyek. Hal ini memaksa semua tim untuk berkoordinasi ulang. Contohnya, tiba-tiba klien ingin menambahkan lampu gantung besar, tapi plafon sudah dipasang. Siapa yang harus mengalah? Keterlambatan pekerjaan tim MEP sering dianggap menghambat karena instalasi mereka membutuhkan waktu yang lebih lama. Contohnya, kenapa instalasi pipa AC belum selesai? Kami tidak bisa memasang plafon kalau itu belum beres. MEP merasa mereka jadi kambing hitam ketika jadwal tidak realistis. Contohnya, kalau mau cepat kenapa tidak diberi waktu tambahan untuk pekerjaan kami? Koordinasi ruang yang kurang optimal, proyek yang ruangannya terbatas, semua tim berlomba mendapatkan ruang untuk kebutuhan masing-masing. Contohnya, di mana saya harus memasang panel listrik kalau semua ruang sudah diambil untuk storage dan tangga darurat? Meski konflik ini tidak bisa dihindari sepenuhnya, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Komunikasi di awal proyek. Semua tim harus dilibatkan sejak tahap awal untuk memastikan kebutuhan masing-masing terakomodasi. BIM atau Information Modeling teknologi ini memungkinkan semua tim bekerja pada model 3 dimensi yang sama, sehingga potensi konflik bisa dideteksi lebih awal. Perencanaan jadwal yang realistis. Setiap tim harus diberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya tanpa saling tumpang tindih. Pelatihan dan pemahaman antar tim. Semua tim perlu memahami prioritas dan tantangan yang dihadapi tim lain. Dengan cara ini, mereka bisa lebih empati dalam bekerja. Nah, itulah sedikit gambaran tentang konflik yang sering terjadi antara insinyur MEP dan tim lainnya. Konflik ini sebenarnya wajar karena setiap tim punya prioritas dan sudut pandang berbeda. Tapi dengan komunikasi yang baik, teknologi yang tepat, dan pemahaman antar tim, konflik ini bisa diubah menjadi sinergi yang produktif. Kalau kalian pernah mengalami konflik serupa, ceritakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching.